Tengah gejatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Nampak di bandara tersebut sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135, Stratotanker dan KC-46A Pegasus serta pesawat angkut berat C-17 Club Master 3. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer milik Amerika Serikat. Pertama kali dirilis tahun 1957, pesawat ini berfungsi mendukung operasi pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Pesawat mengevakuasi bayi-bayi prematur dari inkubator saat Israel menyerang rumah sakit di Teheran, Iran. Kepanikan itu terungkap setelah pemerintah Iran merilis rekaman CCTV serangan udara Amerika Serikat dan Israel 1 Maret lalu. Di Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya, Teheran, Iran merekam peristiwa dramatis. Seorang perawat mengevakuasi bayi-bayi dari inkubator di ruang neonatal saat gedung rumah sakit tiba-tiba berguncang hebat. Sementara itu, pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Plafon rumah sakit berjatuhan dan terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Warga dan pengguna jalan panik saat pabrik pengolahan minyak goreng di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara terbakar Sabtu malam. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan saat api merembet di atas mesin produksi minyak goreng pabrik. Belasan unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi setelah karyawan pulang dari pabrik. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar Ainis melaporkan. Kobaran api membakar gudang tempat penyimpanan perabotan rumah tangga di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang tempat penyimpanan makanan kucing. 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 45 personel diterjunkan. Api berhasil padam setelah petugas berjibaku selama hampir 4 jam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Saksian dari security ada 2 gudang. Gudang yang pertama itu packaging, packing makanan kucing, dan yang satu packing dari perabotan seperti kipas dan lain-lain. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari korban terluka dengan 6 kali tusukan hingga tewas dan pelaku langsung melarikan diri. Viral di media sosial, perkelahian berujung penikaman yang melibatkan 2 orang terjadi di lingkungan Batu Ciduk, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Korban berinisial SU, usia 46 tahun, dan terduga pelaku, pria berusia 27 tahun. Sebelumnya, korban mendatangi rumah pelaku bermaksud untuk menyelesaikan keributan antar keduanya yang telah terjadi 2 minggu sebelumnya. Di rumah pelaku yang masih juga terjadi percekcokan, sehingga pelaku menghunus dan menikam korban dengan senjata tajam. Korban yang terluka di bagian punggung, kemudian pelaku juga alami luka-luka di tubuhnya. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat, sementara pelaku melarikan diri. Namun diperkirakan sekitar 20 menit setelah tiba di puskesmas, korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh dokter. Berselang beberapa jam kemudian, pelaku yang melarikan diri berhasil ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya di Dusun Bonto Burengeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi langsung menahan pelaku dan membawanya ke Mapolres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut. Perkelahian ini dipicu tuduhan korban kepada pelaku yang tidak terima bahwa mikrofon karaoke rumahan miliknya disebut murahan sehingga mudah rusak. Pelaku ditangkap di Bonto Burungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Sekarang pelaku sudah diamankan di Satuan Reskrim Polres Jeneponto sementara menjalani pemeriksaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapolres Jeneponto dan dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Peristiwa 2 orang asisten rumah tangga yang terjun dari lantai 4 sebuah rumah kos di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat masih terus didalami pihak kepolisian. Ya, salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Nah, Abang, detik-detik 2 orang asisten rumah tangga yang terjatuh dari lantai 4 ditemukan tergeletak setelah berusaha melarikan diri dari rumah majikannya. 1 dari 2 korban ditemukan tidak sadarkan diri dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Sementara yang satunya lagi mengalami kondisi lengan dan pinggang patah. Kedua korban berusia 15 tahun dan 30 tahun. Naas, korban yang berusia 15 tahun tidak sadarkan diri karena mengalami luka di bagian kepala dan nyawanya tidak tertolong. Untuk korban luka-luka itu saudara R 30 tahun kurang lebih. Kemudian yang meninggal saudara D itu 15 tahun. Berarti artinya di bawah umur itu, Bang? Betul, di bawah umur. Nah, kemudian ini juga dari Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan perdagangan orang yang kemungkinan memberikan jasa atau menggunakan jasa anak di bawah umur yang korban ini. Kedua korban ini diketahui sebelumnya merupakan asisten rumah tangga yang kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka. Korban kerap mendapatkan perlakuan